Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Jumat 25 Maret 2022, bertepatan dengan 23 Sya'ban 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Daurah Pinrang, yang mana pembahasan pada pagi ini kita membahas sifat iftar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beberapa pertanyaan. Maka dari sifatul iftar, barakallahu fikum, al-iftar dia masdar dari fatara yuftiru iftaron. Dari segi lugah makna iftar adalah yubayyin, menjelaskan dari apa yang disembunyikan. Maka al-iftar dari segi makna lugah adalah menjelaskan bahwa dirinya yang tadinya tersembunyi puasa tidak diketahui oleh siapapun bahwa dia berpuasa karena meninggalkan makan dan minum, dan kepada istrinya, kemudian di waktu maghrib tidak bisa terhalang lagi bahwa dia itu dalam keadaan berpuasa, terbukti dengan makan setelah adzan dan minum setelah adzan. Maka di sini dinamakan dengan iftar. Dari segi lugah dia menjelaskan sesuatu. Maka kalimat al-iftar juga diitlaqkan kepada makanan dari puasa ataupun waktu berpuasa, waktu berbuka puasa, waktul iftar, dan diitlaqkan kepada makanan futur. Dan orang yang melaksanakan iftar, fatara yuftiru, maka awas, orang yang melaksanakan iftar, orang yang tidak berpuasa dan dia berbuka ala wazn muf'il, yakni muftir. Ini perlu diperhatikan. Tidak boleh menggunakan ismun fa'il seperti kebiasaannya, seperti perbuatan dolim, dolama yadzlimu. Maka orang yang berbuat dolim, apa fa'ilnya? Fa'ilun, zalimun. Maka dari ismun fa'il ala wazn fa'ilun, orang yang berbuat kedoliman, dolimun. Orang yang berbuat pendustaan, kadhiba yakdzibu, kadzibun. Ismun fa'il dari kadhiba yakdzibu. Namun seseorang yang berbuka, maknanya dia tidak berpuasa, ataupun pada saat itu dia berbuka dari puasanya, bukan dikatakan anta fatirun, la, walakin anta muftirun. Kamu adalah orang yang berbuka ala wazn muf'ilun. Seperti hasina yahsunu, ismun fa'il orang yang berbuat baik adalah muhsin, ala wazn muf'ilun dari ismun fa'il. Adapun untuk permasalahan fatara yafturu harus ala wazn muf'ilun, dan ini telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, idza du'iya ahadukum falyajib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyut'im. Maka di dalam hadis ini jelas diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tentang permasalahan undangan walimah. Undangan walimah adalah wajib.
Di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyajib. Jika kalian diundang kepada walimah maka wajib untuk mendatanginya. Di riwayat Muslim an Abi Hurairah, idza kana sha'iman falyasil. Maka wajib mendatanginya jika puasa dan harus berpuasa karena dia qadha misalnya, tidak ada waktu lain lagi kecuali harus membayar qadhanya, tidak bisa berbuka, falyasil. Maka diteruskan puasanya tapi dia hadir di walimatul urus tersebut. Fa in kana sha'iman fa in kana muftiron, ini syahidnya. This is a point. Muftiron, jika dia orang yang muftir tidak berpuasa, falyat'am, agar dia makan dari makanan walimah tersebut. Syahidnya orang yang berbuka, orang yang tidak berpuasa, atau orang yang tadi berpuasa kemudian waktu maghrib berbuka dinamakan muftir, bukan fatir. Limada? Li'anna fatir min asma'illahi ta'ala. Tidak boleh kita menyebutkan orang yang telah berbuka atau orang yang tidak berpuasa fatir, karena dia termasuk dari sifat Allah yang menciptakan. Maka ismun dari sifat Allah yang menciptakan ini fatirun ala wazn fa'ilun. Seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Fatir itu sendiri, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Maka maknanya alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Maka segala puji bagi Allah yang fatiri. Nama Allah dari sifatnya maha menciptakan dari yang tidak ada kepada yang ada. Maha suci Allah yang menciptakan langit dan bumi yang keduanya tidak ada menjadi ada. Maka makna fatara ismun fa'ilnya menjadi fatir, maknanya membuat sesuatu dari perkara-perkara yang belum pernah ada. Maka oleh sebab itu di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Qulil ladzi fatarakum awwala marrah." Maka dia yang menciptakan kalian semua dari awal pertama penciptaan. Berbeda dengan manusia. Maka manusia menciptakan sesuatu dari generasi sebelumnya. Ada yang membuat mobil, mesin mobil, maka yang sebelumnya membuat mesin. Tidak sederhana. Kemudian the next generation memberikan sumbangan pemikiran, mesinnya demikian dan demikian, maka dia menciptakan sesuatu bukan dari perkara yang belum ada, tetapi melengkapi yang ada. Dan begitu pun mulai dari HP, laptop yang dulunya Core i3, sekarang Core i5 dilengkapkan. Sekarang Core i7, Core i7 sekarang yang terakhir. Apakah ada Core i10? Belum ada ya. Sampai Core i7. Maka di Core i7 yang tadinya ROM-nya misalnya 200 sekian, maka ROM-nya menjadi 500 megabyte. Dan giganya yang tadinya hanya sekedar 500 gigabyte, maka hard disk yang internnya bisa menjadi 1 tera, 1000 giga. Maka dari perubahan kepada perubahan itulah yang bisa dilakukan oleh manusia. Namun Allah Jalla wa'ala fatarakum awwala marrah, dia yang menciptakan dari pertama kali. Belum ada yang namanya langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Maka itulah dari fatara, sifat Allah Jalla wa'ala, maka ismun fa'ilnya fatir. Maka jangan mengatakan kepada manusia anta fatir au shaim, kamu orang yang berbuka atau kamu orang yang berpuasa. Jangan dijawab juga ana fatir, maka aku pencipta dari apa-apa yang belum ada, itu maknanya. Namun kita tanyakan anta shaimun ismun fa'il, apakah kamu orang yang berpuasa, au muftirun, atau kamu orang yang berbuka. Maka jawabnya ana muftirun, aku orang yang berbuka. Maka inilah dari permasalahan
definisi al-iftar dan permasalahan al-iftar. Masalah yang pertama, kapan waktu al-iftar? Al-iftar waktunya di saat tenggelam matahari, meskipun masih terang benderang, na'am. Itulah waktu iftar. Beristidlal dari Al-Quran wa sunnah wal ijma'. Adapun Al-Quran kama qala ta'ala fil Baqarah, summa atimus siyama ilal lail wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Syahidnya ini, maka diperintahkan kita makan dan minum sahur sampai terbit fajar yang kedua. Kemudian thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian berhenti dari makan dan minum dan teruskan berhenti makan dan minum dan qaitus kepada istri ini sampai kapan? Summa atimus siyama ilal lail, sampai malam. Maka untuk kalimat summa atimus siyama ilal lail, kemudian lengkapkanlah imsak kamu itu menjauhi makanan minuman dan istri kepada waktu malam. Di sini malam itu panjang. Ada the first time, malam di waktu pertama. Ada in the midnight, pertengahan malam jam 12. Ada in the last night, di waktu terakhir, sepertiga malam terakhir. Maka kapan kita berbuka? Maka di sini Al-Quran yahtaj ila tafsir. Al-Quran butuh kepada makna yang mentafsirkannya. Maka dari makna yang mentafsirkannya, tsumma atimus siyama ilal lail, dari adillah al-ahadits as-sahihah. Maka di sini Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, karena makna lail panjang. Tsumma atimus siyama ila lail takdiruhu tsumma atimus siyama ila awwalil lail, dengan masuknya malam pertama. Dan masuknya malam pertama dengan apa? Dengan gurubatis syams, dengan tenggelamnya matahari. Matahari yang bulat, kemudian ini cakrawala masuk seperti ini, maka ini sudah disebutkan dengan gurubatis syams. Meskipun cahaya masih terang jelas, karena matahari memang baru masuk di ufuk timur, masih ada cahaya kemerahan lembayung. Mana dalilnya? Dan mana yang menjadi pentafsiran ayat Al-Quran tsumma atimus siyama ilal lail? Maka sempurnakanlah berbuka itu sampai di awal malam, masih terlihat kemerah-merahan dan jalan-jalan masih terlihat, kita berjalan ke masjid. Maka jawabnya di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari berbagai ahadits yang sahih. Pertama dari Abdullah bin Abi Aufa, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falamma qariba ila gurubati syams faqala li inzil fajdah lana, inzil fajdah lana. Qala ya Rasulullah mazala muniran asy-syams. Maka wahai Rasulullah, kamu memerintahkan kami untuk turun dan mengaduk fajdah lana. Kalimat fajdah, mengaduk bahan makanan dari minyak samin dengan tepung untuk dijadikan makanan, roti dan sebagainya. Maka dikatakan oleh para sahabat, jika seandainya agak nanti ya Rasulullah, karena masih terang. Ini poin pendalilan. Nabi mengatakan fajdah lana, inzil, turun, buatkan makanan sekarang. Maka setelah itu dikatakan oleh Nabi, idza aqbala lail min hahuna wa adbara nahar min hahuna wa ghurubati syams faqad aftara. Maka jika malam lepas dari arah timur, dari arah barat, dan kegelapan mulai merayap dari arah barat, dan tenggelam matahari, maka telah masuk waktu berbuka. Maka hadis Abdullah bin Abi Aufa di sini menjelaskan tentang permasalahan
al-iftar, bahwa iftar itu fi awal lail. Dan begitu pun hadis yang muttafaqun alaih dari Umar ibn al-Khattab, yang mana Umar ibn al-Khattab di saat perang Khandaq, maka dia melaknat al-Yahud dan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, qad kada asyams an yaghruba. Ya Rasulullah, matahari khalas telah masuk waktu maghrib. Wa ma salaina? Naam, la salaina al-asra hatta ghurubati syams fa aftara as-shaim. Sampai tenggelam matahari maghrib, di mana waktu itu berbuka orang-orang yang berpuasa. Maka kalimat wa ghurubati syams faqad aftara as-shaim ini menjadi pendalilan bahwa orang-orang berbuka puasa dikarenakan ghurubati syams, bukan dengan hitam pekat di waktu isya ataupun tolaatin nujum dengan terlihat bintang-bintang. Maka ini masalah yang pertama yang kita berikan tentang permasalahan iftar, kapan waktunya. Dan kita masuk kepada masalah yang kedua dari sifat iftar Nabi, istihbab ta'jilil iftar. Maka disunahkan untuk ta'jilil iftar, menyegerakan al-iftar. Maka untuk pendalilan menyegerakan al-iftar telah datang hadis dari Sahal ibn Sa'ad yang muttafaqun alaih. Dalil pertama, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma'ajalu al-fitra. La yazalun nas ala khairin ma'ajalu al-fitra. Maka tidaklah manusia, kaum muslimin, terus-menerus dalam keadaan kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Maknanya bagaimana? Maknanya adalah di saat kita menjelang waktu maghrib, maka diusahakan untuk takjil, bersegera, bukan malah mandi dahulu. Mau adzan 10 menit lagi, mandinya setengah jam, sehingga 20 menit dia di WC dan orang telah makan iftar. Dan bersegera juga lebih baik iftarnya kalau memang dia jauh dari masjid, di masjid, agar dia bisa mengejar sholat berjamaah. Maka telah datang hadis dari Masruq yang bertanya kepada Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ummul mukminin, indana as-sahabi yata'akhkhar fil iftar wa yata'akhkhar fis shalah, wa indana man yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus shalah. Wahai Aisyah, kata Masruq, seorang tabi'i, ada pada kami sahabi yang mana dia itu berlambat-lambat dalam berbuka, akhirnya berlambat-lambat dalam waktu salat maghrib. Dan di antara kami ada sahabat yang mana dia itu bersegera ta'jilul iftar, maka dia menyegerakan untuk salat maghrib. Maka Aisyah mengatakan, man hadalladhi yu'ajjilul iftar wa yu'ajjilus salah. Qala Ibnu Mas'ud, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa tadi yang dari para sahabat menyegerakan untuk berbuka dan menyegerakan untuk salat maghrib? Ibnu Mas'ud, kana yasna'u dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dulu Nabi melaksanakan yang demikian. Maka Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabi al-jalil, yang mana dia termasuk dari fuqaha as-sahabah, apa jawabnya kenapa bisa seperti itu? Karena kasratul mulazamah. Anak-anak sekutu, uktubu bas, la tatakallamu. Do you understand? Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud mempunyai keutamaan ilmu, dipuji oleh Aisyah. Maka ini yang benar dari para sahabat, dan dia adalah Ibnu Mas'ud alimus sahabah,
Kenapa bisa menjadi alim dari para sahabat? Banyak para sahabat tetapi dia alim sahabat karena kathratul mulazamah dengan Nabi. Seperti di hadis Abi Musa al-Asy'ari yang muttafaqun alaih, di saat Abu Musa pertama kali datang dari Yaman beserta 50 orang al-Asy'ariyun dari Yaman, dari Hudaidah, sekarang dari Bajil, Kabupaten Bajil, Provinsi Hudaidah, Republik Yaman. Maka mereka datang ke Madinah. Maka di saat mulai berhari-hari, di hari-hari pertama melihat Ibnu Mas'ud kathratu dukhul ila Rasulillah, laqad zaimtu bi annahu min ahlil bait, min ahli baitihi. Aku menyangka bahwa